Pemerintah, bagi saya menyatakan pemerintah SBY tidak sanggup tangani TKI overstay di Saudi. Pemerintah Saudi mengumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing dimulai dari 11 Mei sampai 3 Juli 2013. Dan ini informasi yang kami terima dari relawan kami dan Korwil yang ada di Saudi. Untuk yang ditangani di KBRI Riyadh itu baru sekitar 40.000, dan di KJRI Jeddah baru sekitar 60.000 dari sekitar ratusan ribu. Ini memang kita negara sekitar, tidak pernah ada data yang akurat yang disampaikan oleh pemerintah. Lalu kemudian telah terjadi kerusuhan dan aksi bakar di luar area KJRI Jeddah pada hari Minggu sore. Saya sepakat bukan persoalan apakah KJRI-nya betul dibakar atau yang dibakar itu plastik atau materialnya apa, tetapi ini ada persoalan, artinya terjadi persoalan diakui atau tidak. Diperkirakan ada ratusan ribu warga Indonesia yang saat ini tinggal di Saudi tanpa dokumen resmi. Amnesti yang diberikan pemerintah Saudi dimanfaatkan untuk mengurus dokumen kepulangan ke Indonesia atau memperpanjang izin tinggal dan kerja. Sayang sekali kesempatan ini direspon sangat lamban oleh pemerintahan RI. Loket pengurusan dokumen hanya dibuka di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Akibatnya KJRI Jeddah didatangi para warga negara kita di sana, tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti Makkah, Madinah, Taif, Kamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, dan Jazan. Di KJRI Jeddah itu dengan ribuan orang yang ingin mengakses hak amnestinya, hanya dibuka 12 loket. Petugas yang melayani hanya 200 orang. Sementara imigrasi Saudi hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang ingin pulang. Jadi sebetulnya banyak warga negara kita yang ingin pulang, bahkan mereka langsung menelpon kepada kami. Itu imigrasi Saudi hanya memberi kesempatan untuk pengurusannya hanya setiap hari Rabu, dan dijatah per minggu hanya 200 orang saja. Persoalan lain adalah mengenai dokumen atau paspor sementara yang disebut dengan SPLP yang dikeluarkan oleh perwakilan RI di Saudi. Ini tidak jelas manfaatnya. Orang sudah ngantri seperti itu, ternyata ketika sudah memegang yang namanya SPLP itu, mereka datang ke imigrasi Saudi, ini ditolak karena dianggap tidak kuat ya landasannya apa. Lalu kemudian imigrasi Saudi meminta dokumen paspor dan izin tinggal di sana yang lama. Jadi orang dibolak-balik seperti itu. Nah, sebagian besar PKI sendiri tidak punya dokumen, terutama mereka yang melarikan diri dari majikan, karena di sana ada peraturan dokumen itu harus dipegang oleh majikan. Dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi kemarin sore, pelayanan dihentikan sementara. Hal ini bagi kami tentu menimbulkan permasalahan karena tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah Saudi, artinya kalau dari hari ini kurang dari 1 bulan lagi. Diperkirakan ratusan ribu orang tidak dapat mengakses kesempatan amnesti tersebut. Peristiwa ini kami ingin mengatakan memperlihatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY buruk. Kasus TKI yang terjadi tiap tahun yang menyesaki kolong-kolong jembatan di negara orang itu selalu terjadi hampir setiap tahun dan menjadi persoalan besar, isu besar, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi negara Saudi. Nah, tiap tahun persoalan ini terus terulang, dan artinya kalau melihat apa yang terjadi sekarang, pemerintah SBY tidak punya strategi. Ketika pemerintah Saudi memberikan kemudahan, pemerintah SBY justru tidak memanfaatkan dengan serius. Lagi-lagi statement-statementnya justru sangat menyakitkan bagi rakyat kita sebetulnya, dan akhirnya menjadi korban. Anggaran perlindungan WNI di luar negeri sebetulnya cukup besar. Ini ditarik ke Kemenlu 1 triliun. Multinya sekitar 4 tahun. Jadi per tahunnya itu 250 miliar. Ini setara dengan jumlah anggaran BNP 2 TKI selama 1 tahun dengan berbagai program yang harus dikerjakan. Dengan peristiwa tersebut di atas, saya mendesak pemerintah SBY pertama, segera lakukan langkah proaktif kepada pemerintah kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani pemutihan dokumen. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah India dan Filipina. Kalau negara lain bisa, kenapa negara kita tidak bisa? Kedua adalah memberikan izin kepada KBRI atau KJRI dengan menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat, bukan dalam bentuk SPLP yang biasanya dipakai untuk orang yang dideportasi.
Ketiga, membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah. Keempat, menyediakan line phone khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI atau KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi, sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Pompi itu tidak terulang. Kemudian kelima, melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen atau yang lainnya, untuk mengantisipasi ulah para calo. Jadi ada indikasi percaloan juga ini di sana. Kemudian yang keenam adalah menambah personil, melibatkan relawan tentu saja untuk pelayanan di loket-loket, membuka tenda-tenda kesehatan, dan menyediakan tim medis bagi warga kita yang mengurus pemutihan. Karena cuaca di Saudi sekarang cukup ekstrim, kalau siang sekitar 45-50 derajat, dan malam harinya 35 derajat. Yang terakhir saya ingin mengatakan, agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi, karena yakinlah bahwa tindakan kekerasan itu tidak akan menghasilkan sebuah solusi yang baik.